Hai gengs, ketemu lagi sama gue Radit di Ngosek, ngobrolin sepeda kesayangan. Dan kali ini di depan gue udah ada satu Bromi yang menurut gue, dan gue intip ini di Instagram, gue dapetnya di Instagram. Kenapa gue bilang itu dan kenapa gue pilih sepeda ini? Karena ternyata detailnya bukan main nih. Untuk ngebahas ini, udah ada di sini di sebelah gue dengan halo Om Reza. Apa kabar Om? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gila, ini background check kayak biasa. Jadi Om Reza nih, lo di apa, Japs Monkey ya? Di Japs Monkey. Japs Monkey. Japs Monkey itu apa sih? Karena ada singkatannya kan? Mungkin teman-teman belum tahu. Singkatan Japs Monkey, Jagakarsa, Pasar Minggu, Brompton Owner kece. Wih. Brompton Owner kece. Kece. Ini kece sih. Kece. Kece sih asli, bener. Tadi apa, Jagakarsa, Pasar Minggu. Itu dari daerah situ aja Dari semua? situ. Kan sebenarnya Jagakarsa, Pasar Minggu dan sekitar. Oh, dan sekitarnya. Nah, sekitarnya itu sebenarnya banyak teman-teman kita juga ada banyak yang tinggal di Senayan. Oh, ada yang oke. di Matraman juga. Oh, timur juga ada? Ada. Oh, Jadi gitu. nggak tahu gimana dia pengen ikut Japs Monkey. Ya kita sebagai komunitas baru juga. Jadi ya udahlah, asal bisa tikung bareng, Oke. goes bareng, yang pentingnya. Kegiatannya ngapain-ngapain aja sih biasanya sekarang? Sekarang kemarin ya sebelum PSBB total, kita udah pasti ada gocapan. Gocapan tuh mungkin ya Senin sampai Jumat lah gitu. Senin sampai Jumat? Enggak, Tiap kadang-kadang hari? ada yang mau ada gocapan nggak gitu. Oke. Jadi kadang-kadang bisanya hari apa, hari Selasa gitu, hari Jumat biasanya gocapan. Kemudian yang biasanya kita riding bareng tuh yang agak ramai tuh Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Kadang-kadang kita collab juga. Kalau ada yang mau collab juga nggak apa-apa, dihubungin aja adminnya Japs Monkey. Oke, ada Instagramnya kan? Ada Japs Monkey Instagramnya. kan, pastilah. Wah, kapan-kapan malah bareng-bareng kan? Boleh, Bisa. gabung. Dan ini semuanya rata-rata di tempat lo begini semua nih? Modifnya? Enggak. Lo doang sendiri nih? Nggak tahu deh. Sejauh ini ada lah teman gue satu lagi. Ada. Teman gue satu lagi. Oke, jadi ini basicnya M6L. M6L. Papyrus Oke. White dan Red House. Red House. Oke, berarti ininya masih bawaan nggak? Warnanya sih udah di repaint semua. Oh, semuanya udah Semua repaint? di repaint, Oke. full repaint. Jadi dikerok dulu semua, terus kita cat warna baru lagi. Oh. Makanya putihnya lebih putih dari Papyrus White, sama merahnya juga iya, ini lebih terang sih ya. lebih terang dari Papyrus dari Red House. The Red House. Kalau teman-teman lihat deh di rumah nih, gengs, warna ini ngingetin gue sama satu karakter, bener nggak sih Om? Iya. Kalau nggak salah sih Gundam. Gundam. Bener? Ya, betul. Gundam apa Gundam sih? Kalau bahasa Jepang sih sebenarnya Gundam. Gandamu. Oke, kayak tuh gue orang Jawa Sunda. Iya. Gundam. Kalau orang sini banyak yang Gundam. Sama aja sebenarnya. Iya, pokoknya itulah. Jadi ini bener-bener sih karena padanan warnanya kan ada putih, merah, sama biru, kuning ya. ya. Iya, ini semuanya ada di sepeda ini. Dan ini gilanya ya. Ini nih kayak ada detail-detail decal gitu ya di sekujur sepeda ini nih yang benar-benar kalau kayak si Gundam itu kan kayak dia ada baret-baret ya. Iya. Namanya robot kan dia tempur ya. Iya, Pasti ada berantem lah. baret-baret. Iya, berantem lah pokoknya. Ini beneran ada di sini. Jadi gue ngeliat ini di Instagram tadinya tuh sampai gue zoom loh sepeda lu. Ini baret apa gimana sih? Tapi sepeda kinclong bos. Sepeda kinclong kalau misalkan ada baret, berarti baretnya terkonsep kan harusnya kan. Iya. Dan ternyata bener loh. Pengerjaannya gimana nih? Lo ceritain dikit dong ininya. Catnya, jadi pertama dirontokin dulu sampai bener-bener yang raw-nya. Jadi bener-bener besinya doang. Besinya doang. Kemudian di spray. Di spray. Oh, ini spray ya ininya ya? Di spray. Kemudian sesudah kering semuanya, terus digambar sama dia. Sepupu gua sebenarnya yang ngerjain. Oh, gambar pakai airbrush? Pakai tangan, enggak pakai Serius airbrush. Ada beberapa pakai brush, ada beberapa yang pakai tangan. Gila, freehand namanya? Freehand. Freehand kan? Freehand. Wah gila sih ini. Detail. Ini detailnya, ini beneran kayak di pojok-pojok sini nih ya. Ini sih konsep banget sih memang kalau misalkan kita ngelihat orang dari jauh ya, kelihatan kayak wah catnya udah pada botak, sebenarnya enggak, gengs. Ini beneran di konsep ininya di pinggir-pinggiran bener-bener kayak robot ini deh. Lebih robot kayak Gundam kartun deh. sih.
kan Gundam Kayak kan kartun kan. Jadi Iya, iya. ini tuh goresan-goresannya tuh kayak kartun. Kayak animasi lah. Kenapa sih nggak, maksudnya kenapa lu bikin kayak gini? Apa karena emang lu favorit sama Gundam gitu? Maksudnya emang lu suka Gundam atau? Sebenarnya sepeda gue belinya tahun 2020, Bu. Jadi gue baru sebenarnya sepedahan. Sebelumnya gue nge-gym. Jadi karena pandemi nggak boleh nge-gym. Kemudian gue nyari ke jalanan. Iya, nyari alternatif lain. Sebenarnya gue udah pengen beli Brompton tuh dari 2019. Oke. Cuman kesampaiannya tuh prosesnya panjangan. Karena satu dan lain hal lah. Karena satu dan lain hal. Okay. Kemudian gue beli. Terus karena sering dipakai jalan, kotor. Terus gue nggak betah orangnya. Oke. Jadi kayaknya pengen cat ulang gitu. Okay. Awalnya cat ulang. Cuman karena gue kenal sama sepupu gue ya, dia artis lah. Oke. Dia bisa ngegambar buat Marvel. Oh, dia ngegambar bakal Marvel. Marvel USA. Serius loh? Serius. Wah gila sih nih, Iya. pantesan begini jadinya. Jadi dia menyanggupi lah. Gitu. Gue aja deh yang ngecat gitu. Oke. Ya udah, gue konsepnya apa? Terus karena anak gue koleksi Gundam. Anak gue freak banget sama Gundam. Terus di rumahnya sepupu gue ini ada Gundam yang ini sebenarnya, Gundam ini. Oh gitu. Terus gue suka banget sama goresan-goresan yang kayak di sepeda inilah. Oke. Jadi ini buat gue acuan, dijadiin kayak gini aja deh konsepnya gitu. Oke. Terus akhirnya ya udah, dia menyanggupi. Terus ya guanya harus ngalah. Berantakin lah. Dia urawur. Cuman nggak apa-apa sih, gue puas banget sih sama ini. Gila ya, gue juga puas sih. Ternyata gue nggak salah pilih karena terus terang gue ketemu sama Reza ini bener dari Instagram ya. Dari Instagram. Gila, gue ngeliat lihat gini, toto di timeline gue keluar set. Wih, tadi gue pikir BWC loh. Karena gue seneng banget BWC sebenarnya. Gue seneng BWC, terus gue wah BWC nih, mau nggak diajak syuting? Pas gue ngeliat, loh kok, tapi kok ininya kok banyak ekstremitis yang beda lah gitu. Ya, betul. BWC kan orang-orang kan mungkin jarang ada yang diacak-acak deh, nggak mungkin kan. Nah itu dia. Cuman kok tega banget. Gitu. Ternyata dia adalah konsep, geng. Konsep. Sepupu lu yang ngecat beneran? Iya, ngecat sendiri. Jadi dia bisa gambar, bisa ngecat? Dia bisa gambar, dia bisa ngecat. Dia biasanya ngecat Gundam. Dia ngecat kayak banyak action figure. Jadi kayak yang biasanya kalau di action figure beli di toko polos. Ini digambar kayak bener-bener kayak di kartun. Oh gitu? Kayak gitu. Jadi gue emang menyerahkan sepenuhnya sama sepupu gue itu, makanya gue berani lah gitu. Dia nggak buka bengkel? Dia nggak buka bengkel. Kayaknya sih dia pengen buka bengkel, cuman kerjaannya banyak banget. Iya sih, gila loh. Lu kalau ngegambar bakal Marvel sih, kebayang sih. Kebayang sih. Nggak gini sih, gue juga udah beberapa ngelihat Brompton yang emang mungkin repaint atau misalkan di airbrush gitu. Tapi yang emang konsep jadi action figure dan ini nih gengs nih, dari sini tuh, dari barang sekecil ini tuh tuangin ke sini sih, baru ini sih gue ngeliat. Ini kan udah ada beberapa part upgradean nih yang nempel. Maksudnya ini kan warna tricolor ya, tricolor kan. 4 malah ada kuningnya lagi kan. Jadi ya lu ekstremitis juga paling enggak juga nggak bisa stay di satu warna dong. Kan biasanya kan orang-orang kan ekstremitis kan kalau nggak silver ya hitam. Tapi kalau kita lihat nih di sini kayak headset nih udah pakai Patriot nih, Chris King ya. Chris King. Udah pakai Patriot dan ini emang di beberapa episode yang lalu Chris King semua. Rata-rata ya. Rata-rata Chris King. Dan memang Patriot nih udah jadi salah satu item yang lumayan langka juga sih sekarang. Iya. Masih kena sama temanya ya. Ya, si Patriot nih ya. Catchernya pakai HNH. Itu yang merah sama hitam. Iya. Masih masuk. Masuk Peko ya kan. Terus Jackwire semuanya dulu ganti merah ya. Ganti merah, sebelumnya hitam kan. Sebelumnya hitam. Standar. Terus apa lagi ini lu pakai apa sih? Oh, Ergon ya. Ergon G1. Iya. I-hook HNH nih pasti. HNH warna biru, gengs. Gila sih. Jarang juga tuh. Jarang juga benar. Jarang juga. Dia sebenarnya udah jarang, terus lebih mahal sebenarnya kalau warna biru. Biasanya kalau yang warna silver, kayak warna gold, warna hitam. Jamak lah itu ya. Iya. Udah banyak. Harganya lebih di bawahnya si biru. Iya. Cuman kalau karena ini gue paksain biar masih satu tema gitu. Jadi ya udahlah gitu. Iya. Gila, terus sampai
ini Hinge Clam, ini HNH juga ya? HNH. HNH biru lagi, gengs. Gila, tapi ini merah juga ada nih, gue pernah lihat nih. Merah ada. Iya kan? Merah ada. Ini tapi kebanyakan lu biru ya? Yang Perintilan detail ya? kecil yang kecilnya, iya. Kenapa lu nggak merah gitu? Kalau merah semua, gue takut nabrak sama forknya sama triangle. Oh, I warnanya. see. Jadi gue bikin kontras sekalian. Iya, iya, Jadi benar, biar benar, lebih eye catching lah. Iya, iya. Ya ini Patriot kalau merahnya di bawah jadi nggak kelihatan sih. Iya kan? Iya benar. Itu juga begitu tuh, sama tuh kayak si Hinge Clam gini-gini. Kalau misalkan merah, Brake masih standar. brake standar. Ya masih cukup lah ya. Masih cukup Standar mah. banget. Seat post, Kemudian seat seat postnya post clamp, masih standar. seat clamp. Seat clampnya HNH. HNH. Kemudian elastomernya ini non brand sih sebenarnya. Ini gue Oke. beli dari teman gue. Bikinan. Iya, kalau nggak salah ini lokal, kalau nggak salah. Oh gitu. Ini kalau nggak salah lokal dan ini sama persis sama yang dipakai mini Velo, Velo Transit kalau nggak salah. Oh. Kalau nggak salah ya. Gitu. Tapi masih ini apa? Masih firm. Enak ini enak. Oh gitu. Ini masih bantingannya enak kok. Bantingnya masih enak ya. Kemudian ini easy wheel, HNH, HNH biru. biru. Gila sih ini. Di belakang ini sih masih standar. Oke. Lu kalau drivetrain lu nggak banyak ini ya, nggak banyak lu rubah ya. Ini doang ya, apa sih? Ini chainringnya sih nyolok mata banget Nyolok sih mata. nih. Sebenarnya nih. Berapa Teh Om? Ini 56, 56 nih. 56 T. Kok punya gue 56 nggak segede ini ya? Ini 56. Lu pakai apa sih, Deluna ya? Enggak, ini iya. Kalau gua sebenarnya pengen banget bespoke Deluna. Cuma kan mahal banget. Iya sih. Ini MXL kalau nggak salah. Oh, yang MXL. MXL. Oh iya. Ya, tapi mirip lah. Gue sih estetik aja lah gitu. Bener ya. Lu nggak terpaut di satu brand kan kalau gitu kan? Enggak di satu brand. Ya karena kadang-kadang kalau lu modif ya, itu ngomongnya modif ya. Modif kayak gini, konsep gitu kan. Kalau lu tergantung dari satu brand belum tentu ada di brand itu iya, kan? betul. Iya kan? Betul. Gitu. Tapi ini pemilihannya top loh. Padu-padan warnanya. Ini lu sendiri? Gua sendiri yang ini. Lu sendiri? Gua sendiri. Bukan dari sepupu lu yang Sepupu gua ngerjain itu? cuman di frame aja. Di frame sama di frame aja sih. Di frame doang? Di frame aja. Maksudnya padu-padan colornya emang lu sendiri kan? Di gua. Yang lu yang mutusin kan? Iya, betul. Pakai masih 6 speed ya? Masih 6 speed. internal? 6 speed. Iya, 6 speed. Sebenarnya gue pengen ganti eksternal karena jauh lebih enteng. Great. Cuman kalau gue sih kan karena gue punya juga RAW yang eksternal. Itu rasa Bromptonnya tuh kurang menurut gue. Iya. Dan gue lebih suka bunyi apa namanya jangkriknya si Brompton bawaan. Lebih sopan ya? Lebih sopan. Ya, dan itu kayak bunyinya tuh ya bener-bener Brompton banget. Iya. Kayak gitu. Jadi makanya gue tetap di sini. Terus juga pilihan gearnya juga banyak. Dipakai nanjak juga masih oke lah walaupun 56 ya. Terus juga gue lebih suka wheelset bawaannya Brompton sih. Iya. Tapi benar sih wheelset bawaan Brompton tuh paling badak sih. Paling badak betul. Paling badak. Nggak pernah bunyi. Nggak pernah bunyi. Dan ini emang ya kalau lu kasar-kasarin sih nggak pernah ada masalah sih. Ini lu aslinya 2000 berapa sih sepeda? 2019 kalau nggak salah. 2019 Desember. Dalam kondisi kayak gini sekarang masih sering lu pakai gue? Yang ini kebetulan kalau gua berdua riding sama istri gua, lu pakai ini dipakai istri gua. Oh, kalau sama anak Jeeps Monkey? Kalau gua lagi sendirian, gua lebih prefer pakai yang ini. Oh, pakai yang ini? Pakai yang ini. Oh, bukan yang raw malah ya? Dibanding yang raw. Gila, gue sih kalau udah kayak gini sih gue simpen di rumah, guys. Asli, gue simpen di rumah udah. Disayang-sayang. Iya, kalau ada event-event aja baru keluar lah, gitu lah. Terus apa lagi Om? Kira-kira nih? Perubahannya ini paling saddle. Oh, saddle JK ya? Karena nyari yang warna biru, nyari warna merah, dan ya, surprisingly ini enak banget. Jadi nggak. Emang enak sih. Gua kemarin pakai Jakarta Bandung, ini enak, nggak masalah lah di bokong gua. Sorry, Jakarta Bandung. Jakarta Bandung kemarin. Serius lo? Pakai ini? Pakai ini. Serius lo? Serius. Udah di Jakarta Bandung nih? Udah Jakarta Bandung. Goes full. Gue bisa bilang 80% goes. 20%-nya ada tanjakan, nggak kuat digoesin, kita naik angkot aja.
jempol. Pakai ini. Pakai ini nih. Pakai ini. Gila ya. Dan masih mulus. Nah, emang doi orangnya tega. Oh, tega emang bener. Ngacak-ngacak, ya kan? Kedua udah jadi begini nih, dipakai lah Jakarta Bandung. Asli gue kalau jadi lu sih gue simpen di rumah. Iya. Jadi ini tetap jadi sepeda tempur lo ya? Nggak tempur-tempur banget lah. Ini yang penting gue kena ada aspal, berarti itu emang tempatnya inilah. Kan Brompton kan made for cities kan. Iya, iya. Jadi buat aspal aja lah, nggak. Kalau ke gravel gue juga nggak tega sih. Oke. Nggak, maksud gue, lu pakai jarak jauh pun juga lu pakainya ini berarti. Ini dan ini lebih enak sebenarnya, nahan speednya enakan di sini daripada di raw. Kalau buat gue ya, raw sih feeling aja sih. Iya. Ya memang kadang-kadang ada juga sih yang, ya bener juga kata lu tadi, rasa Brompton itu ya di internal. Ini makanya gitu. gue nggak ganti gear set segala macem karena gue pengen masih ngerasain Bromptonnya. Oke. Kalau udah diganti kayak Hub Smith, nah itu kan bunyinya kayak udah bisa sama kayak sepeda jangkrik yang sih. yang Benar. gitu. Ini kan yang tadi gue bilang di awal ya, ini tuh ada detail nih. Niat banget dia bikin stiker loh. Bikin stiker. Gila, ini kayak tulisan di depan sini nih. Earth Federation. Space apalah itu ya. Space Force. Gila, itu sampai sedetail itu loh dipikirin itu sama dia tuh. Tapi ini lo tahu nih dia apa? Iya, dia ini markasnya Gundam kan? Markasnya Gundam, iya. Markasnya ya? Satuannya lah. Satuannya ya? Orang-orang yang megang si Gundamnya lah. Nih sampai ada tulisan Jepangnya, di sini ada lambang Gundamnya nih. Bukan lambang ya, mukanya ya. Muka Gundamnya ya? Muka Gundamnya, siluetnya. Wah gila sih. Penang masih ada Pak? Apa? Masih ada gengs Masih Penangnya. Pol. Kan lu tadi kan lu bilang anak lu suka Gundam. Ketika bapaknya pulang bawa sepeda ini gimana tuh direksinya tuh? Iya pasti girang banget sih waktu itu sih bawa pulang gitu. Terus dia kayak nyadar sendiri tanpa gua kasih tahu ini Gundam gitu. Terus dia benar-benar, oh ini kan RX-78. Bahkan dia tahu jenis Gundam yang gua konsepin gitu. Oh emang beda-beda ya? Beda-beda, jadi Gundam tuh ada banyak macamnya lah. Oh gitu, gue baru tahu gitu. Cuman yang originalnya, yang versi standarnya OG-nya tuh yang mana tuh? yang RX-78. RX-78. Dia senang lah kira sama ini. Dia seneng lah. Ada lagi Om yang mau diceritain? Ban paling. Sebelumnya gue pakai Kojak. Kojak yang polos tuh. Yang polos. Yang polos. Terus ini sengaja gue ganti Phantom ini karena yang tadi gue cerita gue ke Bandung. Jadi gue takut jalanan selip di turunan, makanya gue ganti yang ada gripnya lah gitu. Yang ada alurnya ya, iya Phantom ada sini. Jadi gue ganti ini karena masih ada kuningnya lah. Iya. Terus ya dapat kesan klasiknya juga sih, karena RX-78 juga kan? Yes, benar. Sama tutup pentil paling. Wah iya nih detail ya, kepala Gundam. Lu dapat aja. Maksimal. Ini nggak beli di sini dong? Beli di sini nih? Ini DIY sih sebenarnya. Ini DIY. Ini dari Lego. Jadi dari Lego Gundam. Jadi kepalanya tuh ternyata muat di tutup pentil. Oh, jadi lu helmin gitu ya? Dihelmin gitu. Jadi tinggal dilem pakai lem uhu gitu. Gitu aja. Kalau lu tuh apa sih? Lu kerja? Gua penasaran karena waktu ngobrol sama bapak ini dia berprofesi sebagai konsultan imunoterapi lah. Imunoterapi. Ya. Apa tuh? Jadi imunoterapi itu sebenarnya kita perbaikin sistem imun kita lah gitu. Oke. Supaya sistem imun kita bisa ngelawan penyakit yang ada sebelumnya. Oh, jadi yang ada sebelumnya ya. Jadi kalau orang sakit tuh pasti imunnya bermasalah. Jadi kalau dokter kan ngasih obat buat gejalanya. Iya. Kalau gua biasanya gua benerin sistem imunnya. Oke. Nah, kalau sistem imunnya udah bener, nanti masalah penyakit di dalam badannya itu tanpa kita tahu masalah di jantung atau di ginjal, apa di liver gitu. Nanti dia akan memperbaiki diri sendiri. Oh gitu. Kayak gitu. Dan lu bisa men-trigger si imun itu. Ya, gua ada teknologinya lah. Wah, itu penting tuh, gengs. Ya, kalau misalkan mungkin punya saudara atau mungkin lo sendiri yang merasa harus meningkatkan imunitas, apalagi zaman sekarang ya. Yes. Lagi pandemi gini tuh penting banget tuh. Wajib punya imun yang bagus. Bener, wajib banget. Tapi dia bener loh. Lo tadi imunoterapi, tapi otak kiri jalan loh, gengs. Otak kirinya jalan. Kreatif loh dia tuh. Ya wes, kalau gitu. Siap. Thank you banget Om Reza udah Sama-sama. nyempetin waktunya datang ke sini ke satu tempat
Ini namanya kita lagi ada di DC Beans. DC Beans Coffee Eatery. Ini ada di daerah Brawijaya. Jadi kalau misalkan teman-teman gue ke daerah mana namanya nih? Brawijaya dan Blok A sekitarnya lah ya. Apa mau ke Antasari atau apa, mampir-mampir juga ke sini enak juga. Tempatnya enak banget. Tempatnya enak, ada ruang terbukanya, ada meeting roomnya, terus ada di dalamnya juga nyaman lah ya. Nyaman. Gitu, dan kopinya enak dan seperti biasa gue sih leciti. Ini enak gitu. Oke, thank you udah nyaksiin di episode kali ini juga, dan jangan lupa juga untuk subscribe karena subscribe itu adalah energi buat gue. Dan silakan kalau mau request ngobrol-ngobrol bisa ke DM gue di Instagram atau juga bisa drop komen aja. Oke, gengs? Kalau gitu, thank you.